Di sebuah desa yang terletak di tepi hutan lebat, masyarakat hidup dengan damai dan rukun. Mereka mengandalkan hasil hutan serta sawah untuk bertahan hidup. Udara segar dan sungai yang jernih menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Namun, di balik keindahan itu, terdapat rahasia yang belum pernah terungkap. Rahasia itu kelak akan mengguncang kedamaian desa kecil tersebut. Para tetua desa seringkali memperingatkan anak-anak untuk tidak bermain terlalu jauh ke hutan. Konon, hutan itu menyimpan energi gaib yang sangat kuat. Pohon-pohon raksasa menjulang, menutupi sinar matahari yang masuk. Di antara kegelapan itu, orang-orang percaya ada makhluk besar yang belum pernah mereka lihat. Sebuah legenda yang perlahan terlupakan, namun tetap hidup dalam bisikan-bisikan malam. Pada suatu malam, seorang pertapa tua datang ke desa. Ia dikenal dengan nama Ki Jaya, seorang pengembara yang memiliki ilmu tinggi. Kedatangannya membuat warga heran karena jarang ada orang asing yang berani mendekat. Ki Jaya memperingatkan warga tentang bahaya yang akan datang. Ia berkata bahwa ada makhluk buas yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Warga mendengarkan dengan penuh rasa takut, namun sebagian tidak mempercayainya. Mereka menganggap itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, Ki Jaya menatap serius dengan mata yang tajam. Ia menekankan bahwa makhluk itu tidak boleh dibangunkan dengan sembarangan. Sayangnya, keserakahan manusia seringkali lebih kuat daripada nasihat kearifan. Hutan di dekat desa menyimpan sebuah gua besar yang tersembunyi. Konon, gua itu adalah tempat terlarang yang menjadi sumber segala keanehan. Dari dalam gua, kadang terdengar suara menggelegar seperti dengkuran panjang. Beberapa pemburu pernah melihat cahaya hijau keluar dari celah-celah batu. Namun, mereka tidak berani mendekat terlalu jauh. Gua itu diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh raksasa hijau. Tetua desa mengatakan, dahulu kala, seorang raja pernah mengurung makhluk tersebut di sana. Ia dikurung karena keganasannya yang tiada tara. Raksasa itu disebut-sebut sebagai Buto Ijo, monster hijau yang lapar akan darah manusia. Cerita ini diwariskan turun-temurun, meski dianggap hanya mitos. Waktu berlalu, dan generasi muda desa mulai meremehkan larangan leluhur. Mereka menganggap cerita Buto Ijo hanya khayalan orang tua. Anak-anak muda sering masuk hutan untuk berburu atau mencari kayu. Mereka tertawa-tawa, menantang takdir dengan berteriak keras di sekitar gua. Suara itu menggema, seolah membangunkan sesuatu yang tertidur. Pada malam harinya, desa mulai diguncang kejadian aneh. Terdengar suara langkah berat di tengah malam. Rumah-rumah bergetar, seakan ada gempa kecil. Hewan ternak mendadak hilang, hanya menyisakan jejak kaki besar di tanah berlumpur. Warga mulai ketakutan. Teringat peringatan Ki Jaya yang dulu mereka abaikan. Suatu ketika, seorang pemuda desa bernama Wira memutuskan untuk membuktikan keberaniannya. Ia bersama beberapa temannya nekat masuk lebih dalam ke gua. Mereka membawa obor dan peralatan seadanya. Semakin dalam mereka melangkah, udara semakin pengap dan terasa berat. Aroma anyir darah tercium samar-samar dari dalam kegelapan. Di ujung gua, mereka menemukan batu besar yang berlumut hijau. Batu itu bergetar pelan seakan bernapas. Dari celahnya, cahaya hijau menyala-nyala. Teman-teman Wira mulai ketakutan. Namun, ia menolak mundur. Dengan congkaknya, ia memukul batu itu menggunakan kayu. Seketika, terdengar raungan menggelegar yang memecah kesunyian hutan. Raungan itu membuat tanah bergetar. Burung-burung beterbangan ketakutan. Dari dalam celah batu, asap hijau keluar perlahan. Suara berat dan seram bergema, membuat bulu kuduk berdiri. Wira dan teman-temannya panik, berlari tunggang langgang meninggalkan gua. Namun langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Malam itu, seluruh desa mendengar suara raungan yang sama. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti, ayam berkokok sebelum waktunya. Para tetua desa bergegas berkumpul di balai desa. Mereka sadar
bahwa kutukan lama telah bangkit kembali. Buto Ijo tidak lagi sekadar dongeng, ia benar-benar telah terbangun. Beberapa hari kemudian, warga mulai menemukan jejak kehancuran di sekitar hutan. Pohon-pohon tumbang seperti diinjak sesuatu yang besar. Sungai yang biasanya jernih berubah keruh kehijauan. Suara aneh terdengar di malam hari seperti gemuruh perut lapar. Warga mulai resah. Ketakutan menyelimuti desa setiap malam. Ki Jaya kembali muncul di balai desa. Dengan wajah muram, ia berkata bahwa waktu telah habis. Makhluk yang mereka sebut Buto Ijo telah bebas dari tidurnya. Ia lapar, marah, dan akan mencari mangsa di desa. Warga gemetar, menyadari bahwa bencana besar sedang menanti. Buto Ijo muncul pertama kali saat bulan purnama. Tubuhnya raksasa, berwarna hijau tua, dengan mata merah menyala. Giginya tajam seperti tombak, kuku-kukunya panjang berlumuran darah. Ia berjalan pelan, namun setiap langkah mengguncang bumi. Para warga yang melihatnya langsung menjerit histeris. Raksasa itu mengaum. Suaranya terdengar sampai ke bukit terjauh. Ia menghantam pohon dengan sekali ayunan tangan, membuat batang sebesar rumah roboh seketika. Desa menjadi kacau. Orang-orang berlari menyelamatkan diri. Buto Ijo tertawa seram, menikmati kepanikan yang ia ciptakan. Malam itu, kedamaian desa resmi berakhir. Warga desa tidak bisa tidur setiap malam karena ketakutan. Mereka berkumpul di rumah-rumah besar untuk berlindung. Namun, Buto Ijo selalu berkeliaran, mencari mangsa. Ternak-ternak hilang satu persatu. Lumbung padi hancur diinjak. Desa menjadi seperti ladang kehancuran. Ki Jaya berkata, satu-satunya cara menghentikan Buto Ijo adalah dengan sebuah ritual kuno. Ritual itu membutuhkan keberanian dan pengorbanan besar. Tidak semua orang mampu melakukannya karena jiwa mereka harus bersih. Wira, yang merasa bersalah telah membangunkan raksasa itu, akhirnya bersumpah untuk menebus dosanya. Wira meminta bimbingan kepada Ki Jaya untuk menghadapi Buto Ijo. Ia tahu bahwa ini mungkin akan menjadi jalan terakhirnya. Ki Jaya mengajarinya tentang mantra-mantra kuno dan cara memanggil kekuatan leluhur. Ritual itu membutuhkan keberanian luar biasa serta niat tulus untuk melindungi orang lain. Sementara itu, Buto Ijo semakin merajalela. Ia tidak hanya memangsa hewan, tetapi juga mulai mengincar manusia. Suara tangisan dan jeritan menjadi musik malam di desa itu. Wira merasa semakin tertekan, tapi juga semakin bertekad. Pertarungan antara manusia dan raksasa hijau itu semakin dekat. Wira berlatih siang dan malam bersama Ki Jaya. Ia diajari cara menenangkan diri, membaca mantra, serta mengendalikan ketakutannya. Setiap kali ia salah, Ki Jaya menegurnya dengan tegas namun penuh kesabaran. Perlahan, Wira mulai memahami ilmu yang diwariskan leluhur. Namun, semakin dalam ia belajar, semakin besar pula beban yang ia rasakan. Di sisi lain, warga desa semakin terpuruk. Mereka kehilangan semangat karena terus-menerus diteror. Anak-anak menangis kelaparan. Orang dewasa putus asa menatap sawah yang hancur. Harapan mereka kini hanya tertuju pada Wira. Nama pemuda itu perlahan menjadi simbol harapan, meski ia sendiri masih penuh keraguan. Suatu malam, Ki Jaya membawa Wira ke puncak Bukit Keramat. Di sana terdapat sebuah batu besar dengan ukiran kuno. Konon, batu itu adalah peninggalan para leluhur yang dahulu berhasil mengurung Buto Ijo. Ki Jaya meminta Wira duduk bersila dan menyatukan hati dengan alam. Semilir angin dingin terasa menusuk, seakan roh leluhur ikut hadir. Wira menutup mata, mendengarkan mantra yang dilantunkan Ki Jaya. Ia merasakan aliran energi mengalir melalui tubuhnya. Bayangan hutan, desa, dan warga muncul dalam benaknya. Lalu, ia melihat sosok Buto Ijo tertawa dengan mata merah membara. Seketika tubuhnya gemetar, namun Ki Jaya menenangkan agar ia tetap fokus. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar. Seorang warga desa ditemukan tewas di tepi hutan. Tubuhnya hancur, seakan diinjak oleh sesuatu yang sangat besar. Warga panik, menangis, dan semakin putus asa. Mereka merasa tidak ada lagi tempat yang aman. Bahkan rumah mereka sendiri tidak lagi bisa melindungi. Wira merasa bersalah karena ia yang telah membangunkan raksasa itu.
Namun, rasa bersalah itu berubah menjadi api semangat. Ia bersumpah tidak akan membiarkan korban berikutnya jatuh sia-sia. Dengan keberanian yang terkumpul, ia meminta Ki Jaya mempercepat latihan. Meskipun tubuhnya lelah, ia tidak peduli. Buto Ijo kini semakin sering terlihat di sekitar desa. Tubuhnya menjulang tinggi, matanya menyala seperti bara api. Ia sering duduk di pinggir hutan, seolah sedang mengawasi. Terkadang, ia tertawa keras hingga tanah bergetar. Suara itu membuat warga ketakutan dan berlari sembunyi ke dalam rumah. Beberapa orang nekat mencoba melawan dengan tombak dan panah. Namun, semua usaha itu sia-sia. Senjata-senjata mereka hanya memantul dari kulit hijau buto ijo yang keras. Raksasa itu malah marah, menghancurkan lumbung padi dengan sekali hentakan. Desa semakin porak-poranda, membuat orang-orang hanya bisa pasrah. Ki Jaya lalu memberi Wira sebuah senjata pusaka. Senjata itu berbentuk keris berwarna keemasan dengan ukiran naga. Konon, keris itu hanya bisa digunakan oleh orang yang berhati murni. Jika salah orang yang memegangnya, keris itu akan menjadi beban berat. Wira menerimanya dengan tangan bergetar. Saat menggenggam keris, Wira merasakan hawa panas menjalar di tubuhnya, seperti ada kekuatan besar yang sedang menguji dirinya. Ia mencoba mengayunkan keris itu, dan seketika terdengar suara angin yang tajam. Ki Jaya tersenyum tipis, menyadari bahwa Wira memang terpilih, namun ujian sebenarnya masih menunggu di depan. Wira mulai berlatih menggunakan keris pusaka itu. Setiap gerakan ia lakukan dengan penuh kesungguhan. Ia belajar menebas, menusuk, dan mengayunkan dengan teknik yang diajarkan Ki Jaya. Semakin lama, gerakannya semakin luwes, meski tubuhnya lelah. Ia sadar bahwa waktunya tidak banyak karena buto ijo semakin kuat. Pada malam hari, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang leluhur muncul dengan wajah bijaksana. Leluhur itu berkata bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari senjata, melainkan dari niat hati. Jika ia hanya bertarung untuk dirinya sendiri, ia pasti akan kalah. Namun, jika demi melindungi orang lain, kekuatannya akan berlipat ganda. Hari-hari terasa semakin mencekam. Suara raungan buto ijo terus terdengar hampir setiap malam. Warga desa sudah tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka hanya bisa berdoa dan berharap Wira segera siap. Ketakutan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Desa yang dulu damai kini dipenuhi tangisan dan kesedihan. Wira menguatkan hatinya meski tekanan begitu besar. Ia tahu bahwa semua orang menaruh harapan padanya. Bahkan keluarganya sendiri kini harus rela bersembunyi demi selamat. Ia tidak lagi memikirkan dirinya, hanya keselamatan semua orang. Dengan tekad itu, ia semakin mantap menantang buto ijo. Ki Jaya lalu mengajarkan ritual terakhir untuk memperkuat jiwa Wira. Ritual itu dilakukan di tepi sungai Keramat, dengan air yang diyakini sebagai sumber kekuatan alam. Wira harus berendam semalaman penuh sambil melantunkan doa. Air sungai terasa dingin menggigit, membuat tubuhnya menggigil hebat. Namun, ia bertahan tanpa menyerah. Sepanjang malam, Wira berdoa dan memohon perlindungan leluhur. Kilatan cahaya hijau kadang terlihat di permukaan air. Ia merasa seperti ada energi yang masuk ke tubuhnya, membuatnya lebih kuat. Ketika fajar menyingsing, tubuhnya terasa ringan, meski penuh luka. Ki Jaya menatapnya dengan bangga, karena ia telah berhasil melewati ujian itu. Hari pertempuran semakin dekat. Wira kini sudah siap dengan keris pusaka dan ilmu yang ia pelajari. Ki Jaya berpesan agar ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga ketenangan hati. Warga desa pun berkumpul, memberikan doa dan dukungan terakhir. Meski ketakutan masih ada, harapan mulai muncul di wajah mereka. Buto ijo terlihat berkeliaran di dekat sawah. Tubuhnya semakin besar, matanya semakin menyala. Ia tampak semakin lapar, mencari mangsa baru. Wira menggenggam kerisnya dengan erat, mencoba menahan rasa gentar. Inilah saat yang ditentukan.
antara hidup atau mati, antara harapan atau kehancuran. Ketika malam tiba, Wira berjalan menuju hutan dengan langkah mantap. Angin berhembus kencang, seakan seluruh alam menegangkan suasana. Suara raungan buto ijo terdengar semakin jelas, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Namun, Wira terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa semua warga desa sedang menantikan keberhasilannya. Di tengah kegelapan, akhirnya Wira melihat sosok raksasa itu. Tubuh hijau besar dengan mata merah menatapnya penuh amarah. Buto ijo mengaum, membuat tanah bergetar hebat. Wira mengangkat keris pusakanya tinggi-tinggi. Malam itu, pertempuran yang menentukan nasib desa akhirnya dimulai. Buto ijo mengayunkan tangannya yang besar ke arah Wira. Tanah bergetar hebat, membuat pepohonan tumbang seketika. Wira dengan sigap melompat menghindar, meski tubuhnya hampir terhempas. Ia merasakan kekuatan raksasa itu begitu dahsyat, jauh melampaui dugaan. Namun, keris di tangannya berkilau, memberi keberanian yang luar biasa. Pertarungan berlangsung sengit di bawah cahaya bulan purnama. Setiap kali buto ijo menghantam tanah, debu beterbangan memenuhi udara. Wira berusaha menyerang, namun kulit hijau raksasa itu terlalu keras. Serangannya hanya meninggalkan goresan kecil. Buto ijo tertawa keras, seolah mengejek keberanian pemuda itu. Wira terus berlari mengitari raksasa itu, mencari celah lemah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya terengah-engah. Ia sadar, jika ia lengah sedikit saja, tubuhnya bisa hancur sekali pukul. Namun, ia teringat pada kata-kata leluhur dalam mimpinya. Kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus. Itu membuatnya tetap bertahan. Sementara itu, warga desa bersembunyi di kejauhan, menyaksikan dengan penuh harap. Mereka melihat cahaya keris beradu dengan bayangan tubuh besar buto ijo. Doa-doa dipanjatkan tanpa henti, agar Wira diberi kekuatan. Setiap kali Wira hampir jatuh, suara-suara doa itu seperti menguatkannya. Malam itu, pertempuran bukan hanya milik Wira, tapi milik seluruh desa. Buto ijo semakin marah karena merasa diremehkan. Ia mengaum keras, mengeluarkan napas beracun berwarna hijau. Bau busuk menyebar, membuat pepohonan layu seketika. Wira hampir pingsan karena sulit bernapas. Namun, ia menutup hidungnya dengan kain. Dengan sisa tenaga, ia berusaha mendekati raksasa itu. Ia menusukkan keris pusaka ke kaki buto ijo. Raksasa itu menjerit, meski luka yang ditimbulkan hanya kecil. Namun, itu sudah cukup untuk membuatnya mundur sejenak. Wira sadar, keris itu memang mampu melukai makhluk gaib. Semangatnya bangkit kembali, meski tubuhnya gemetar karena kelelahan. Buto ijo lalu mengangkat pohon besar dan melemparkannya ke arah Wira. Dengan sigap, Wira berguling untuk menghindar. Pohon itu menghantam tanah hingga menimbulkan lubang besar. Debu dan tanah beterbangan menutup pandangan. Dalam kekacauan itu, Wira hampir kehilangan arah. Namun, cahaya keris menuntunnya untuk tetap fokus. Ia melangkah maju, menantang raksasa hijau itu. Meski tubuhnya kecil dibanding lawannya, keberanian dalam hatinya membesar. Ia mengingat wajah orang-orang desa yang menaruh harapan padanya. Tekad itu membuatnya kembali berdiri tegak, menghadapi monster tersebut. Ki Jaya dari kejauhan melihat bahwa Wira mulai kewalahan. Ia lalu duduk bersila, melantunkan doa-doa kuno. Angin berhembus kencang, membawa energi yang mengalir menuju Wira. Pemuda itu merasakan kekuatan baru, seolah tubuhnya menjadi lebih ringan. Cahaya keris semakin terang, menyilaukan mata buto ijo. Raksasa itu menggeram marah, menutup wajahnya dengan tangan besar. Ia terhuyung, merasa terganggu oleh sinar itu. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Wira. Ia maju dengan cepat, mengayunkan keris ke arah perut sang raksasa. Luka yang lebih besar kini terbentuk, membuat buto ijo meraung kesakitan. Pertarungan semakin sengit, suara benturan terdengar hingga ke desa. Warga yang menyaksikan berteriak menyemangati Wira. Mereka tidak lagi hanya berdoa, tetapi juga berani bersuara lantang. Suara itu menggema di hutan, menggetarkan hati pemuda itu.
Ia merasa tidak sendirian dalam pertempuran ini. Buto Ijo semakin kalap menghantam tanah bertubi-tubi. Hutan menjadi porak-poranda, pohon tumbang di segala arah. Namun, Wira tetap bertahan dengan gerakan lincahnya. Ia mengayunkan keris ke arah tangan raksasa itu. Darah hijau memancar, membuat tanah basah dengan bau menyengat. Raksasa itu berteriak marah. Suaranya seperti guntur menggelegar. Burung-burung malam beterbangan, binatang hutan kabur ketakutan. Wira sendiri hampir kehilangan keseimbangan karena suara itu. Namun, ia menancapkan keris ke tanah, menahan diri agar tidak jatuh. Sekilas, ia melihat wajah ayah ibunya dalam ingatan. Ingatan itu membuat hatinya semakin kuat. Ia tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah. Desa bergantung padanya, keluarganya menunggu di rumah. Semua itu membuat langkahnya semakin kokoh. Ia menatap Buto Ijo dengan mata penuh keberanian, siap melanjutkan pertempuran. Buto Ijo mulai kehilangan kesabaran. Ia meraih batu besar sebesar rumah dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengan tenaga luar biasa, ia melemparkannya ke arah Wira. Batu itu melayang cepat, menimbulkan suara angin yang menderu. Wira menatap batu itu dengan mata tajam, lalu melompat ke samping dengan sigap. Batu menghantam tanah, menimbulkan ledakan debu dan getaran hebat. Wira hampir terhempas, namun kerisnya bersinar makin terang. Ia tahu bahwa keris itu memberinya perlindungan. Buto Ijo terkejut melihat manusia kecil itu masih bertahan. Ia semakin penasaran, sekaligus semakin marah. Wira menyadari bahwa pertempuran tidak akan bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan fisik. Ia harus menggunakan akal dan ilmu yang diajarkan Ki Jaya. Dengan cepat, ia mengingat semua mantra yang telah ia pelajari. Ia mengucapkannya pelan sambil menggenggam keris dengan erat. Cahaya keris berubah menjadi semakin terang, seolah menyatu dengan doa itu. Buto Ijo mundur beberapa langkah, matanya silau oleh cahaya tersebut. Raksasa itu meraung, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Inilah saat yang ditunggu oleh Wira. Ia berlari cepat, mengarahkan keris ke dada raksasa itu. Seluruh tenaga dan doa warga desa ia satukan dalam satu tusukan. Keris pusaka menancap dalam ke dada Buto Ijo. Teriakan raksasa itu mengguncang hutan, membuat langit seperti bergetar. Darah hijau menyembur deras, menyelimuti tanah dengan aroma busuk. Tubuh besar itu terhuyung, berusaha mencabut keris yang menusuknya. Namun, cahaya keris membuat luka itu semakin melebar. Wira menekan keris lebih dalam. Meski tubuhnya nyaris hancur oleh tekanan, cahaya semakin terang hingga menerangi seluruh desa dari kejauhan. Warga yang melihatnya bersorak penuh harapan. Malam itu, pertempuran mencapai puncaknya. Nasib Wira dan seluruh desa bergantung pada satu detik terakhir itu. Tubuh Buto Ijo jatuh menghantam tanah, menimbulkan getaran besar. Pohon-pohon di sekitar roboh, tanah berguncang seperti gempa. Wira terpental beberapa langkah. Tubuhnya penuh luka dan darah. Namun, keris pusaka masih menancap di dada sang raksasa. Cahaya hijau menyinari seluruh hutan, membuat malam seperti siang. Raksasa itu meraung terakhir kalinya. Suaranya menggema hingga desa. Warga menutup telinga karena suara itu begitu menyakitkan. Perlahan, tubuh Buto Ijo mulai menyusut, kehilangan kekuatannya. Kulit hijau yang keras berubah menjadi abu-abu rapuh. Ki Jaya tersenyum lirih, tahu bahwa saat itu sudah semakin dekat. Wira berdiri dengan sisa tenaga, menatap tubuh raksasa yang sedang melemah. Ia hampir tidak percaya bahwa usahanya membuahkan hasil. Namun, Ki Jaya berteriak agar ia tidak lengah. Habisi sampai tuntas, jangan beri kesempatan bangkit lagi, serunya lantang. Wira mengangguk, lalu kembali mendekat. Dengan tangan gemetar, ia mencabut keris dan mengangkatnya tinggi. Cahaya pusaka itu memancar ke segala arah. Ia lalu menancapkannya sekali lagi ke kepala sang raksasa. Buto Ijo mengerang, lalu tubuhnya hancur menjadi debu hijau. Angin berhembus kencang, membawa sisa-sisa tubuh itu lenyap ke udara. Keheningan menyelimuti hutan setelah raungan terakhir itu. Wira terjatuh ke tanah, kehabisan tenaga. Tubuhnya penuh luka, darah menetes di wajahnya. Namun, matanya tetap menatap keris yang kini redup.
Ia merasa lega meski tubuhnya hampir tak mampu bergerak. Warga desa berlari menghampirinya dengan sorak-sorai. Mereka mengangkat Wira dengan penuh rasa syukur. Tangisan bahagia bercampur dengan haru membahana di udara. Semua orang sadar, desa mereka telah selamat. Pahlawan kecil itu kini menjadi simbol keberanian bagi seluruh warga. Ki Jaya mendekati Wira dan meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Ia berkata bahwa perjuangan ini tidak hanya karena kekuatan fisik, tetapi karena hati yang tulus. Wira menunduk, menyadari kata-kata itu benar adanya. Ia hanya manusia biasa, namun cintanya pada desa membuatnya luar biasa. Semua orang bersujud menghormati pahlawan baru mereka. Namun, Ki Jaya juga memberi peringatan. Ia berkata bahwa roh Buto Ijo mungkin tidak sepenuhnya musnah. Meski tubuhnya hancur, kebencian dan amarahnya bisa kembali suatu hari nanti. Karena itu, keris pusaka harus tetap dijaga, jangan sampai hilang. Semua warga mengangguk dengan wajah serius, menyadari pentingnya pesan itu. Hari-hari berikutnya, desa kembali berbenah. Warga membersihkan puing-puing dan membangun ulang lumbung yang hancur. Suasana mulai cerah meski masih menyimpan trauma. Anak-anak bisa tertawa lagi, berlarian di jalan desa. Namun, kenangan akan raungan Buto Ijo masih menghantui pikiran mereka. Wira menjadi sosok yang dihormati oleh semua orang. Meski tubuhnya masih penuh luka, ia tetap membantu warga membangun desa. Senyumnya memberi semangat bagi semua orang. Ia tidak merasa sebagai pahlawan, hanya seorang pemuda yang menebus kesalahan. Namun, bagi warga, ia adalah penyelamat sejati. Ki Jaya kemudian mengajarkan kepada para tetua desa tentang cara menjaga pusaka itu. Mereka membuat sebuah tempat khusus untuk menyimpannya. Tempat itu berupa altar batu dengan ukiran leluhur, diletakkan di tengah balai desa. Keris itu diselimuti kain putih dan dijaga dengan doa-doa setiap malam. Warga bergiliran menjaga tempat itu sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Mereka percaya selama pusaka itu terjaga, desa akan aman. Namun, Ki Jaya berpesan agar mereka tidak pernah sombong. Kekuatan itu hanya bisa melindungi jika digunakan dengan hati yang tulus. Jika digunakan dengan serakah, malapetaka akan kembali datang. Malam hari, Wira sering bermimpi aneh. Ia melihat sosok Buto Ijo, meski dalam bentuk bayangan samar. Suara tawa seram masih terdengar di telinganya. Kadang, ia terbangun dengan tubuh gemetar penuh keringat. Namun, ia tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, takut warga kembali ketakutan. Dalam salah satu mimpi, Buto Ijo berbisik bahwa ia tidak akan pernah benar-benar hilang. Selama ada keserakahan manusia, aku akan selalu hidup, begitu katanya. Wira terbangun dengan hati yang resah. Ia sadar, ancaman itu bukan sekadar mimpi, melainkan peringatan. Namun, ia bertekad akan selalu menjaga desanya. Waktu berlalu, desa mulai kembali makmur. Sawah menghijau, sungai jernih mengalir lagi. Kehidupan perlahan kembali normal. Namun, cerita tentang Buto Ijo tetap diwariskan dari mulut ke mulut. Anak-anak mendengarkan dengan rasa takut sekaligus kagum. Mereka diajarkan untuk tidak pernah bermain-main di hutan terlarang. Wira kini dikenal sebagai tokoh bijak di desanya. Meski masih muda, banyak orang meminta nasihat darinya. Ia tidak hanya dihormati karena keberanian, tapi juga karena kerendahan hatinya. Ki Jaya pun bangga melihat muridnya tumbuh menjadi pemimpin sejati. Namun, dalam hatinya, ia tetap waspada. Pada suatu sore, langit tiba-tiba mendung pekat. Angin bertiup kencang, membawa bau busuk dari arah hutan. Warga desa kembali diliputi kecemasan. Mereka bergegas berkumpul di balai desa, memandang ke arah pepohonan yang bergoyang liar. Ki Jaya mengernyit, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wira maju ke depan, mencoba menenangkan warga. Ia berkata bahwa mereka tidak boleh panik sebelum tahu apa yang terjadi. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa khawatir. Apakah benar roh Buto Ijo mulai bangkit kembali? Ataukah ini hanya ujian lain bagi desanya? Malam itu,
Terdengar suara aneh dari hutan. Tidak sekeras raungan dulu, tetapi lebih mirip bisikan panjang. Warga yang mendengarnya langsung pucat ketakutan. Mereka merasa seakan dipanggil oleh sesuatu dari kegelapan. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri, meski tidak ada yang berani mendekat. Wira berdiri di depan balai desa, menggenggam keris pusaka yang kembali bersinar samar. Ia tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Meski Buto Ijo telah dikalahkan, bayangannya masih menghantui. Dengan wajah tegas, ia berjanji akan selalu siap. Perjalanan panjang melawan kegelapan masih terus berlanjut. Fajar menyingsing dengan langit yang tetap kelabu. Burung-burung tidak berkicau seperti biasanya, seolah mereka juga takut. Wira berjalan ke hutan bersama Ki Jaya untuk mencari tahu sumber suara semalam. Udara terasa berat, dan setiap langkah seperti menuntun pada sesuatu yang kelam. Warga desa menatap dari kejauhan dengan penuh cemas. Di dalam hutan, mereka menemukan bekas jejak kaki besar yang sudah mengering. Jejak itu persis seperti jejak Buto Ijo dahulu. Wira menelan ludah, mencoba menahan rasa takut yang mulai muncul. Ki Jaya menghela napas panjang, mengatakan bahwa roh raksasa itu memang belum benar-benar musnah. Hanya raganya saja yang lenyap. Wira kembali ke desa dan memberitahu warga tentang temuannya. Seketika, kepanikan melanda, beberapa orang bahkan menangis. Namun, ia meminta semua orang tetap tenang dan percaya pada kekuatan doa. Ia berkata bahwa selama mereka bersatu, tidak ada yang bisa menghancurkan desa. Kata-kata itu sedikit meredakan ketakutan. Ki Jaya lalu menambahkan bahwa Buto Ijo mungkin hanya akan bangkit jika ada hati manusia yang diliputi keserakahan. Ia memperingatkan agar semua warga hidup jujur dan rukun. Jika ada yang tamak, roh raksasa itu akan semakin kuat. Warga mengangguk, berjanji untuk selalu menjaga hati mereka. Beberapa minggu kemudian, kehidupan berjalan normal kembali. Namun, di antara warga, ada seorang lelaki muda bernama Gandat yang mulai merasa iri pada Wira. Ia cemburu karena Wira selalu dihormati dan dianggap pahlawan. Hatinya dipenuhi rasa dengki dan ambisi untuk mendapatkan kehormatan yang sama. Api keserakahan mulai tumbuh diam-diam. Ganda sering berjalan sendirian ke tepi hutan, mendengarkan bisikan-bisikan aneh. Suara itu terdengar serupa dengan suara Buto Ijo. "Aku bisa memberimu kekuatan, asal kau mau menerimaku." Begitu bisikan itu berkata. Awalnya ia ragu, namun rasa iri membuatnya semakin tergoda. Ia tidak tahu bahwa dirinya sedang mendekat pada bahaya besar. Suatu malam, Ganda nekat masuk lebih dalam ke hutan. Langkahnya diiringi kabut hijau yang muncul entah dari mana. Bisikan itu semakin jelas, seakan memandu jalannya. Di tengah hutan, ia menemukan batu besar berlumut dengan cahaya samar. Batu itu mirip dengan tempat Buto Ijo dulu terkurung. Tanpa sadar, ia meletakkan tangannya di atas batu. Seketika, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Suara tawa seram terdengar jelas di telinganya. Ganda terjatuh, namun matanya berkilat aneh. Ia tidak tahu bahwa saat itu, roh Buto Ijo telah mulai merasuki hatinya. Keesokan harinya, Ganda kembali ke desa dengan wajah berbeda. Tatapannya tajam, sikapnya angkuh. Orang-orang merasa heran dengan perubahan itu, tapi tidak berani bertanya. Ia sering menyendiri dan berbisik-bisik sendiri. Kadang terlihat tersenyum aneh di tengah keramaian. Semua orang mulai merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Wira merasakan ada yang janggal. Ia mencoba mendekati Ganda dan menanyakan kabarnya. Namun, Ganda hanya menatap sinis dan pergi tanpa menjawab. Ki Jaya memperhatikan dari kejauhan, matanya menyipit penuh curiga. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan itu mungkin berkaitan dengan roh Buto Ijo. Malam berikutnya, suara raungan samar terdengar lagi dari hutan. Kali ini lebih jelas, membuat beberapa warga ketakutan. Mereka mendatangi balai desa dan meminta Wira melakukan sesuatu. Wira berjanji akan menyelidiki bersama Ki Jaya. Namun,
Ia sendiri merasa cemas, karena firasatnya berkata bencana akan segera datang. Ki Jaya berkata bahwa roh jahat itu telah menemukan celah. Ada seseorang di antara kita yang membuka jalan bagi Buto Ijo, katanya tegas. Warga terdiam, saling berpandangan dengan wajah bingung. Hanya Wira yang diam-diam menoleh ke arah rumah Ganda. Ia semakin yakin bahwa sahabat desanya itu menyimpan rahasia. Ganda semakin lama semakin dikuasai oleh roh jahat. Tubuhnya mulai berubah tanpa ia sadari. Kulitnya kadang tampak kehijauan saat malam, matanya berkilau merah. Ia semakin kuat, bisa mengangkat benda berat dengan mudah. Namun, sifatnya menjadi kasar, mudah marah, dan suka menyakiti orang lain. Warga mulai takut padanya, meski tidak berani menentang. Mereka hanya berbisik-bisik bahwa Ganda sudah tidak seperti dulu lagi. Wira akhirnya berusaha menemuinya sekali lagi. Ia mencoba menasihati agar Ganda berhenti bermain dengan kegelapan. Namun, Ganda hanya tertawa keras. Suaranya menyerupai raungan Buto Ijo. Malam itu, Ganda menghilang dari desa. Warga panik karena suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Ki Jaya mengumpulkan semua orang di balai desa. Ia berkata bahwa roh Buto Ijo sedang mencoba lahir kembali melalui tubuh manusia. Semua orang terkejut, menyadari bahwa itu pasti Ganda. Wira menggenggam keris pusaka dengan erat, bersiap menghadapi ancaman baru. Ia tahu pertarungan sebelumnya belum benar-benar berakhir. Kini, musuh yang ia hadapi bukan hanya raksasa, tetapi juga manusia yang dipenuhi keserakahan. Pertarungan kali ini akan jauh lebih sulit. Namun, ia tidak akan mundur. Di hutan, Ganda berdiri di bawah cahaya bulan. Tubuhnya semakin besar, kulitnya perlahan berubah hijau. Tawa Buto Ijo menggema dari mulutnya. Akhirnya aku punya wadah baru, serunya. Suara itu bukan lagi suara Ganda, melainkan campuran antara manusia dan raksasa. Pemandangan itu begitu menakutkan. Roh Buto Ijo kini benar-benar bangkit meski melalui tubuh manusia. Wira dan Ki Jaya tiba tepat waktu untuk menyaksikan perubahan itu. Wira terkejut, namun segera menguatkan hati. Ia tahu ia harus menyelamatkan Ganda sekaligus menghentikan roh jahat. Pertarungan baru pun siap dimulai. Buto Ijo dalam tubuh Ganda mengaum keras, membuat pepohonan tumbang. Tanah bergetar hebat, hewan-hewan hutan berlarian ketakutan. Wira menghunus keris pusaka, sinarnya kembali terang benderang. Ki Jaya berdiri di sampingnya, melantunkan doa-doa kuno. Angin berhembus kencang, membawa aroma perang yang tak terhindarkan. Wira melangkah maju, menatap mata Ganda yang kini dikuasai roh jahat. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini, teriaknya. Buto Ijo hanya tertawa. Suaranya menggelegar di seluruh hutan. Malam itu, pertempuran antara manusia dan roh kegelapan dimulai kembali. Namun kali ini, taruhannya jauh lebih besar. Pertarungan dimulai dengan teriakan keras dari mulut Buto Ijo dalam tubuh Ganda. Suara itu membuat burung-burung beterbangan panik di langit malam. Wira berlari menyerang dengan keris pusaka. Namun, tangan raksasa itu berhasil menangkis. Benturan keras membuat percikan cahaya menyala. Hutan pun bergema oleh dentuman dahsyat. Ki Jaya terus melantunkan doa, mencoba melemahkan roh jahat. Tapi Buto Ijo semakin garang, tubuh Ganda membesar, otot-ototnya meledak keluar. Tanah berguncang hebat, akar-akar pohon terangkat ke permukaan. Wira hampir terjatuh, tapi segera bangkit lagi. Ia tahu sedikit pun lengah akan membawa bencana. Wira menyerang lagi, kali ini menargetkan dada Ganda. Kerisnya mengenai kulit hijau keras itu, namun hanya meninggalkan goresan. Buto Ijo tertawa mengejek. Senjatamu tak lagi berarti bagiku. Suaranya bergema, menimbulkan rasa gentar. Namun, Wira tetap maju dengan tekad kuat. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ki Jaya tiba-tiba berteriak, "Jangan bunuh tubuhnya, itu masih Ganda. Kau harus bebaskan rohnya." Wira terkejut mendengar itu. Artinya, keris pusaka harus diarahkan bukan untuk membunuh,
melainkan mengusir roh jahat. Pertarungan ini jadi semakin sulit. Ia harus berhati-hati agar tidak melukai sahabatnya sendiri. Di dalam tubuh ganda, jiwanya berteriak meminta pertolongan. Ia masih sadar, namun dikuasai oleh roh buto ijo yang sangat kuat. Air matanya menetes tanpa terlihat oleh siapapun. "Tolong aku, Wira. Aku tidak ingin begini." Suara lirih itu menggema di dalam hatinya. Tapi raksasa hijau itu terus mengendalikan raganya. Wira yang menatap mata ganda sesaat melihat bayangan kesedihan. Ia semakin yakin sahabatnya masih ada di dalam sana. Ia berteriak, "Aku akan menyelamatkanmu." "Ganda, bertahanlah." Semangat itu membuat sinar keris semakin terang. Buto Ijo meraung, merasa keberadaannya mulai terusik oleh cahaya suci. Buto Ijo marah besar, lalu menghantam tanah dengan tinjunya. Ledakan tanah membuat Wira terhempas jauh. Pohon-pohon roboh, tanah terbelah seperti retakan parit. Warga desa yang melihat dari kejauhan berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka menangis, khawatir tidak ada yang bisa menghentikan raksasa itu. Namun, Wira bangkit lagi meski tubuhnya terluka parah. Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, membiarkan cahaya pusaka menembus langit. Ki Jaya semakin keras membaca doa, hingga udara terasa bergetar. Perlahan, cahaya turun membungkus keris itu. Malam yang kelam berubah terang seperti siang. Cahaya itu membuat Buto Ijo berteriak kesakitan. Tubuhnya yang hijau mulai retak-retak seperti batu pecah. Dari retakan itu, keluar asap hitam, pekat yang menjijikkan. Wira maju mendekat, menancapkan keris tepat di dada ganda. Teriakan keras menggema, membuat hutan bergetar hebat. Semua orang menutup telinga karena suara itu menusuk. Namun, ganda tidak roboh. Sebaliknya, tubuhnya bergetar hebat, seolah dua kekuatan saling bertarung di dalam dirinya. Roh ganda berusaha keluar dari kegelapan, sementara Buto Ijo menahannya dengan amarah. Pertarungan batin terjadi hebat. Terlihat jelas di sorot matanya. Wira hanya bisa menahan keris erat-erat, menyalurkan kekuatan. Ki Jaya tiba-tiba menghampiri Wira, lalu menaruh tangannya di bahu sang pemuda. "Salurkan doa dan cintamu pada sahabatmu. Itu kunci membebaskannya," ucapnya tegas. Wira mengangguk lalu menutup mata. Ia mulai menyebut nama ganda berkali-kali, mengingat semua kenangan indah mereka. Hatinya dipenuhi kasih, bukan kebencian. Cahaya keris semakin terang, kali ini bercampur dengan suara doa Ki Jaya. Buto Ijo meraung lebih keras, tubuhnya semakin retak. Asap hitam keluar semakin banyak, membuat hutan tertutup kabut. Namun, di balik kabut itu, terdengar tangisan lirih ganda yang mulai merdeka dari belenggu. Warga desa dari kejauhan mulai berdoa bersama, mengikuti suara Ki Jaya. Mereka bersatu, memohon agar kegelapan itu sirna. Suara doa yang bergema bersamaan terdengar seperti nyanyian suci. Getaran itu semakin melemahkan Buto Ijo. Untuk pertama kalinya, wajah raksasa itu tampak ketakutan. Wira membuka mata, lalu melihat cahaya keris membentuk sosok bayangan putih di belakangnya. Itu adalah wujud roh leluhur yang pernah mengalahkan Buto Ijo dahulu. Roh itu menatap Wira dengan tenang, seakan memberikan restu. Wira menguatkan tekadnya, siap menuntaskan pertarungan. Buto Ijo mencoba serangan terakhirnya. Ia mengangkat tangan besar dan menghantam ke arah Wira. Namun, cahaya dari keris menahan serangan itu dengan kilauan besar. Suara benturan terdengar seperti petir, memekakan telinga. Tubuh ganda terhuyung, seakan tidak kuat menahan kekuatan ganda itu. Wira berteriak keras sambil menusukkan keris lebih dalam. "Kembalilah ganda, lawan kegelapan ini." Tiba-tiba, mata ganda berkaca-kaca. Suara lirih keluar dari mulutnya. "Wira, maafkan aku." Lalu cahaya putih melesat keluar, menembus tubuhnya. Buto Ijo meraung keras. Tubuhnya pecah menjadi asap hitam yang beterbangan ke langit. Suasana hutan menjadi hening setelah ledakan cahaya. Asap hitam perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ganda tergeletak tak berdaya di tanah, tubuhnya kembali normal. Wira segera menghampiri, memeluk sahabatnya yang masih lemah. Air mata menetes di wajahnya,
Campuran antara lega dan duka. Ki Jaya tersenyum kecil meski tubuhnya lelah. Kalian berhasil, roh buto ijo sudah terkalahkan. Warga desa bersorak gembira dari kejauhan. Beberapa berlari mendekat. Malam itu, kemenangan diraih meski dengan pengorbanan yang berat. Namun, semua orang sadar bahwa bahaya bisa datang lagi jika keserakahan muncul kembali. Ganda membuka matanya perlahan, menatap Wira dengan penuh penyesalan. Aku bodoh. Aku biarkan hatiku dikuasai. Wira menggeleng lalu menggenggam tangannya erat. Yang penting, kau kembali. Jangan pernah ulangi lagi air mata keduanya jatuh bersama, menyatukan persahabatan yang hampir hancur. Warga desa datang memberi pelukan, menyambut Ganda kembali. Mereka sadar bahwa kesatuan dan kejujuran adalah benteng terbaik melawan kegelapan. Ki Jaya mengingatkan sekali lagi, Buto Ijo tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan selalu menunggu hati manusia yang tamak. Semua orang terdiam, lalu berjanji menjaga hati mereka. Pagi setelah pertarungan, desa terasa lebih tenang. Cahaya matahari menyinari sawah yang sempat ditinggalkan warga. Burung-burung kembali berkicau, seolah merayakan kemenangan. Namun, wajah warga masih menyimpan rasa takut yang dalam. Mereka sadar ancaman Buto Ijo bukan hanya legenda. Wira berjalan menyusuri desa, menyapa setiap orang yang ia temui. Ia ingin memastikan semua orang merasa aman. Ganda ikut berjalan di sampingnya, menundukkan kepala penuh rasa malu. Meski begitu, warga tetap menyambutnya dengan senyum. Mereka memilih memaafkan karena ia sudah menebus dosanya. Ki Jaya mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Ia bercerita bahwa Buto Ijo berasal dari roh tamak yang terus mencari wadah manusia. Selama ada hati yang dipenuhi iri dan dendam, roh itu bisa lahir kembali. Penjelasan itu membuat semua orang semakin waspada. Mereka berjanji menjaga diri. Wira mendengarkan dengan seksama. Ia merasa tanggung jawabnya belum selesai. Desa butuh penjaga yang siap melawan jika kegelapan bangkit lagi. Ki Jaya menepuk bahunya, berkata bahwa keris pusaka kini sudah menyatu dengan jiwanya. Tugas besar itu kini sepenuhnya ada di tangannya. Malam berikutnya, Wira bermimpi aneh. Ia melihat sosok leluhur berwajah bijaksana datang padanya. Leluhur itu berkata, "Jangan lengah cucuku. Kekuatan Buto Ijo akan selalu mencoba kembali. Namun, cahaya kebaikan akan selalu lebih kuat jika manusia bersatu." Wira terbangun dengan keringat dingin. Ia merenung lama, lalu keluar rumah melihat bintang di langit. Hatanya tenang karena tahu ia tidak sendirian. Desa ini memiliki warga yang baik dan berani. Ganda pun kini menjadi sahabat sejati yang akan mendampinginya. Mereka semua adalah benteng yang menjaga agar kegelapan tidak berkuasa lagi. Ganda berusaha menebus kesalahannya dengan bekerja keras di sawah. Ia membantu warga tanpa mengharap balasan. Beberapa orang masih ragu, tapi perlahan mereka kembali percaya. Ganda juga sering menemani Wira berpatroli di tepi hutan, memastikan tidak ada tanda-tanda aneh. Kebersamaan itu memperkuat ikatan mereka. Ki Jaya mengajarkan ilmu doa dan tata cara menjaga hati agar tidak mudah terjerumus. Warga mendengarkan dengan penuh semangat. Mereka sadar bahwa pertahanan terbesar bukan senjata, melainkan hati yang bersih. Dengan hati yang ikhlas, tidak ada ruang bagi roh jahat untuk bersemayam. Semua orang bertekad menjalaninya. Suatu sore, anak-anak desa bermain sambil tertawa riang. Mereka sudah melupakan ketakutan yang sempat menghantui. Orang tua mereka tersenyum lega melihat kebahagiaan itu. Namun, Wira tetap tidak mau lengah. Ia selalu memperhatikan setiap sudut hutan, berjaga kalau-kalau ada tanda mencurigakan. Ganda menemaninya, dan sering mereka berbicara panjang lebar. "Aku belajar banyak dari kesalahan," kata Ganda dengan lirih. Wira mengangguk, lalu menepuk bahunya. "Yang penting, kau mau berubah. Kita harus menjaga desa ini bersama." Percakapan itu membuat mereka semakin erat sebagai saudara. Hari-hari kembali normal. Sawah menghijau, panen mulai terlihat berlimpah. Desa perlahan makmur dan semua orang bekerja sama dengan gembira. Malam-malam yang dulu mencekam,
kini dipenuhi suara gamelan dan tembang rakyat. Kehidupan desa terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Namun, di balik kegembiraan itu, legenda Buto Ijo tetap dijaga. Orang tua sering menceritakan kisahnya kepada anak-anak sebelum tidur. Mereka ingin generasi berikutnya tahu bahaya dari keserakahan. Bukan untuk menakuti, tapi agar mereka hidup dengan hati yang jujur. Dengan begitu, Buto Ijo tidak akan pernah bangkit lagi. Wira sering berziarah ke makam leluhurnya. Ia berdoa, mengucapkan terima kasih atas kekuatan yang selalu membimbing. Di sana, ia merasa mendapat kekuatan baru untuk menjaga desanya. Ganda sering ikut, berdiri diam sambil menunduk penuh hormat. Keduanya sama-sama belajar rendah hati. Kijaya yang mulai menua tersenyum bangga melihat para pemuda itu. Ia berkata, "Aku tenang karena ada penerus yang bisa dipercaya." Wira dan Ganda berjanji tidak akan mengecewakan. Mereka sadar, tugas menjaga desa bukan hanya melawan roh jahat, tapi juga menjaga persatuan warganya. Musim panen tiba, desa merayakan dengan pesta rakyat besar. Semua orang berkumpul, makan bersama, bernyanyi, dan menari. Suasana penuh sukacita, seolah menutup semua luka masa lalu. Anak-anak berlari riang, para orang tua bersyukur pada Tuhan. Malam itu, kebahagiaan melingkupi seluruh desa. Wira duduk di samping Ganda, memandang warga dengan senyum. "Inilah yang kita jaga," katanya pelan. Ganda mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bersyukur diberi kesempatan kedua. Malam itu, mereka berdua berjanji dalam hati untuk menjaga desa selamanya, meski harus mengorbankan nyawa. Waktu terus berjalan, desa semakin maju. Banyak pendatang datang untuk berdagang, membawa rezeki bagi semua. Namun, Wira dan Ganda selalu memperingatkan, jangan ada yang tamak. Mereka tahu, jika keserakahan tumbuh, Buto Ijo bisa muncul kembali. Warga pun hidup sederhana, meski kini berkecukupan. Legenda Buto Ijo menjadi bagian dari cerita rakyat desa itu. Diceritakan turun-temurun, agar semua orang selalu waspada. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan jahat hanya bisa menang jika manusia membiarkannya masuk. Dengan hati yang bersih, tidak ada roh jahat yang bisa berkuasa. Itulah pelajaran berharga mereka. Di senja yang tenang, Wira berdiri di tepi hutan, menatap matahari terbenam. Angin berhembus lembut, membawa suara alam yang damai. Ia menutup mata, berterima kasih pada kehidupan. Ganda datang mendampinginya, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Mereka berdiri berdampingan sebagai penjaga desa. Kisah Buto Ijo pun menjadi penutup perjalanan panjang ini. Ia lahir dari keserakahan, namun bisa dikalahkan oleh doa, cinta, dan persatuan. Desa itu kini hidup damai, tapi legenda tetap terjaga sebagai pengingat. Selama hati manusia bersih, Buto Ijo tidak akan pernah kembali, dan ketenangan pun abadi.